Pernahkah Anda merasa sudah melakukan segalanya dengan benar dalam sebuah hubungan, tetapi tetap saja tidak berhasil? Anda berusaha untuk perhatian, peduli, dan pengertian, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Mungkin Anda pernah diberitahu untuk bersikap baik, memberi ruang, atau jadilah diri sendiri. Tetapi pada kenyataannya, Anda malah merasa bingung, tidak aman, atau bahkan patah hati. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa sebagian besar yang telah diajarkan kepada Anda tentang menarik perhatian wanita sebenarnya salah? Hari ini, saya ingin mengungkapkan kebenaran, kelemahan tersembunyi yang hampir tidak pernah dibicarakan wanita, tetapi yang seharusnya dipahami oleh setiap pria. Ini bukan sekadar trik rahasia atau manipulasi. Ini adalah prinsip-prinsip dasar psikologi daya tarik dan pemahaman emosi wanita. Tetaplah menonton, karena video ini mungkin akan sepenuhnya mengubah cara Anda berpikir tentang kencan dan hubungan. Tinggalkan komentar, "Saya siap" di bawah jika Anda siap menonton video ini sampai selesai. Percayalah, Anda tidak akan mau melewatkan 1 menit pun. Mari kita hadapi kenyataan. Dunia kencan tidak berpihak pada Anda. Anda mungkin memperhatikan pria-pria yang tampaknya sukses, melanggar setiap aturan, namun tetap berhasil menarik perhatian wanita. Mereka memahami sesuatu yang tidak dipahami kebanyakan pria. Wanita bukanlah sekedar makhluk logis dan rasional, seperti yang selama ini kita yakini. Daya tarik mereka dibangun di atas emosi, intuisi, dan proses psikologis mendalam yang jarang dibicarakan orang. Yang benar adalah, bahkan wanita pun tidak selalu bisa menjelaskan mengapa mereka tertarik pada pria tertentu. Itulah yang ingin saya jelaskan hari ini. Kita akan menjelajahi 10 kelemahan terbesar setiap wanita. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan pengetahuan ini, bukan untuk manipulasi, tetapi untuk memahami psikologi daya tarik dan membangun hubungan yang tulus, kuat, dan sejati. Ini bukan tentang mempermanis kata-kata, karisma palsu, atau nasihat majalah yang sudah ketinggalan zaman. Ini jujur, terus terang, dan mungkin sedikit menyakitkan bagi ego Anda. Jadi bersiaplah. Sebelum kita mulai, silahkan sukai postingan ini jika Anda tertarik, dan berlangganan untuk menerima lebih banyak nasihat jujur dan praktis yang benar-benar berhasil. Dan jika Anda ingin benar-benar mendukung saluran ini dan membantu kami terus membuat konten berkualitas, pertimbangkan untuk menjadi anggota. Ini membantu kami tetap independen dan membuat konten ini dapat diakses oleh sebanyak mungkin pria. Kelemahan nomor 1. Keandalan itu menarik. Banyak pria mengabaikan hal ini. Keandalan itu menarik, meskipun halus. Itu tidak dramatis, tidak mencolok, hanya ada di sana. Tetapi pria sering salah mengartikannya dengan ketersediaan konstan. Respons instan terhadap pesan, mengatur ulang seluruh jadwal mereka untuk sebuah pertemuan, konfirmasi tanpa henti. Itu bukan keandalan, itu berlebihan. Keandalan sejati adalah keteguhan dan konsistensi. Contoh, Mark yang berusia 50 tahun menjalankan bisnis logistik kecil. Dia mulai berkencan dengan Dennis yang berusia 38 tahun, yang memiliki banyak pengalaman dalam hubungan dan tidak mudah terkesan. Pada kencan pertama mereka, Mark berkata, "Aku akan menelponmu Kamis malam." Dan dia benar-benar menelpon pada pukul 19.30. Minggu berikutnya, dia berkata, "Aku akan menjemputmu jam 6 sore." Dan dia sudah keluar rumah pukul 5.58 sore. Tidak ada drama, tidak ada janji yang tidak ditepati. Di balik permukaan, Dennis merasa nyaman dan aman. Dia tahu Mark konsisten dan menepati janjinya. Mark tidak membombardirnya dengan pesan teks sepanjang hari atau menuntut perhatian, tetapi ketika dia menjanjikan sesuatu, dia melakukannya. Itulah keandalan sejati. Kelemahan nomor 2, kepercayaan diri yang tenang memikat. Kepercayaan diri yang berlebihan seringkali diperuntukkan bagi pria yang tidak percaya diri. Kepercayaan diri sejati itu tenang dan kalem. Banyak orang berpikir mereka perlu berteriak tentang prestasi mereka, menyebutkan nama-nama yang dikenal dengan lantang,
atau membual tentang pendapatan atau status mereka. Tetapi wanita tertarik pada kepribadian yang tenang dan percaya diri yang tidak perlu ditunjukkan. Kepercayaan diri yang tenang, tidak berdebat, tidak mencari pengakuan, tidak mencoba membuktikan apapun. Itu hanya ada, menunjukkan martabat, harga diri, dan ketenangan. Ini menciptakan otoritas dan daya tarik alami. Kelemahan nomor 3, ambisi menimbulkan hasrat. Ambisi bukanlah tentang uang atau pencapaian eksternal. Ini tentang arah hidup. Seorang wanita secara intuitif merasakan ketika seorang pria hanya mengikuti arus, dan ketika ia sedang membangun sesuatu yang bermakna. Sebagian besar pria keliru berpikir bahwa ambisi berarti membual tentang rencana dan tujuan. Ambisi sejati ditunjukkan dalam tindakan, dalam bagaimana Anda membangun hidup Anda dan bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Kelemahan nomor 4, misteri membuatnya terus menebak. Terlalu banyak keterbukaan membunuh daya tarik. Banyak pria berpikir bahwa bersikap transparan berarti berbagi segalanya. Setiap rencana, setiap perasaan, setiap peristiwa masa lalu. Pada kenyataannya, hasrat membutuhkan ruang untuk tumbuh. Misteri bukanlah tentang merahasiakan sesuatu demi merahasiakan itu sendiri. Ini tentang membiarkannya mengenal Anda secara bertahap, daripada memberikan segalanya sekaligus. Wanita tertarik untuk mengungkap dan menemukan sisi-sisi baru dari kepribadian Anda, karakter, dan ini memperkuat hubungan emosional. Kelemahan nomor 5, kelangkaan membuat Anda berharga. Jika Anda selalu tersedia, Anda jarang dihargai. Kelangkaan bukan berarti menghilang secara dramatis atau bermain sulit dijangkau. Itu berarti menjalani kehidupan yang penuh, yang tidak berputar di sekitar kelangkaan. Pria yang langsung membalas pesan, membatalkan rencana untuk pertemuan mendadak, dan selalu tersedia tanpa disadari menandakan nilai rendah. Mereka yang menjalani kehidupan terstruktur dan memuaskan, menunjukkan kekuatan, kepercayaan diri, dan nilai. Kelemahan nomor 6, praseleksi meningkatkan status Anda. Praseleksi adalah ketika orang lain menghargai Anda, bukan melalui kata-kata atau unggahan yang mencolok, tetapi melalui rasa hormat mereka kepada Anda dan gaya hidup Anda. Ketika seorang wanita melihat bahwa wanita atau pria lain menghormati Anda, itu secara otomatis meningkatkan status Anda. Penting agar ini terjadi secara alami. Ini bukan akting, tetapi cerminan stabilitas sosial dan kepercayaan diri dalam kehidupan seseorang. Kelemahan nomor 7, maskulinitas yang terkendali. Itu menarik. Maskulinitas adalah kekuatan yang terkendali, bukan agresi. Pria seringkali jatuh ke dalam ekstrim, terlalu lembut atau terlalu dominan. Maskulinitas yang terkendali adalah kekuatan yang tenang, kemampuan untuk bertindak tegas saat dibutuhkan, dan tetap tenang saat yang paling penting. Wanita tertarik pada stabilitas emosional, pengetahuan bahwa Anda tidak akan hancur di bawah tekanan. Kelemahan nomor 8. Kepemimpinan, membangun kepercayaan. Kepemimpinan bukanlah tentang memberi perintah, tetapi tentang memberikan arahan yang jelas dan kepercayaan diri dalam tindakan Anda. Wanita tidak ingin terus-menerus membuat keputusan. Mereka menginginkan pria yang dapat memimpin mereka tanpa tekanan. Kepemimpinan yang baik menciptakan rasa aman dan kepercayaan, memungkinkan mereka merasa percaya diri dan tenang. Kelemahan nomor 9. Kesadaran emosional mengendalikan suasana hatinya. Kesadaran emosional adalah memahami emosinya tanpa dikendalikan olehnya. Pria sering bereaksi impulsif terhadap suasana hati pasangannya, mencoba mengubahnya atau berdebat. Kesadaran sejati berarti menjaga ketenangan dan keseimbangan, bahkan ketika dia sedang kesal. Ini sangat memengaruhi keadaan emosionalnya dan memperkuat ikatan di antara Anda. Kelemahan nomor 10. Tujuan membuat Anda tak tertahankan. Tanpa tujuan, semua kualitas lain menjadi tidak relevan. Tujuan adalah apa yang mendorong Anda, apa yang membuat Anda bangun dari tempat tidur di pagi hari, apa yang membuat Anda bertindak. Ketika seorang wanita melihat bahwa hidup Anda terfokus pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, itu sangat menarik.
Tujuan menciptakan kedalaman, makna, dan arah dalam hidup. Dan ini adalah fondasi untuk membangun hubungan jangka panjang yang bermakna. Prinsip-prinsip ini akan membantu Anda tidak hanya memenangkan kasih sayang seorang wanita, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang, tulus, dan harmonis dengannya, berdasarkan pemahaman tentang psikologi daya tarik dan koneksi emosional. Jika Anda menginginkan lebih banyak kiat praktis seperti ini, berlangganan saluran ini dan jadilah anggota komunitas. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.